banget dan ini kayaknya banyak adik-adik nih di sini nih. Iya betul. Ya, ada dan banyak perempuannya. Ini dari mana pada? Iya, saya nggak dengar sih tapi oke ya. Mereka teriak semua. Main iya aja. Iya, habis mereka teriaknya barengan. Coba sekali lagi dari mana? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, oke. Karena di sini banyak adik-adik dan perempuan, ada ibu-ibu juga, kayaknya itu ada ibu-ibu nyempil satu di sana. Itu masih adik-adik justru paling kecil. Itu paling kecil. Iya, paling muda. Iya sih, kelihatan dari bentukannya, Bu. Ya. Nah, dan banyak orang tua di sini. Kita mau bawain malam ini temanya sebenarnya sedikit tidak menyenangkan. Kenapa? Karena gimana sih orang tua harus menjadi orang tua dan gimana sih ketika orang tua harus menjaga anak-anaknya. Karena banyak kejadian-kejadian ketika orang tua ketika anak lepas dari pantauan orang tua. Dan kemarin itu baru saja meninggal 3 orang anak, 3 orang adik kecil meninggal ditemukan di sebuah mobil. Ditemukan di sebuah mobil tertutup dalam keadaan sudah melepuh. Mobil rongsok ya Mas? Ya, dalam keadaan sudah melepuh, jadi badan-badannya sudah melepuh. Karena anak-anak kecil tersebut yang berusia 5 tahun itu terjebak di sebuah mobil. Terjebak di sebuah mobil rongsok. 3 orang anak. Ya kita lihat dulu apa yang terjadi ya. Saya punya gambaran nih, silahkan coba. Pada siang 27 Maret lalu, masyarakat Penjaringan, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan 3 sosok anak di dalam sebuah mobil. Ketiga anak itu, Fitri, Naipah, dan Hana, ditemukan sudah tidak bernyawa. Mobil yang mereka masuki memang sudah berupa barang rongsokan. Diduga ketiga bocah malang itu tak bisa membuka pintu dan jendela mobil dari dalam. Karena cuaca sedang terik, sangat boleh jadi mereka kehabisan oksigen dan mengalami dehidrasi. Sudah tentu hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi orang tua. Boleh-boleh saja memberi kebebasan bermain bagi anak, namun tetap harus dalam pengawasan. Ya, itulah yang terjadi. Jadi ketiga anak ini ditemukan dalam keadaan sudah melepuh, padahal jaraknya hanya 50 meter dari tempat tinggalnya sendiri. Jadi mobil tersebut adalah mobil rongsok yang baru ditaruh di lokasi tersebut. Anak ini mungkin main petak umpet kali bertiga ya, masuk ke dalam, tidak bisa membuka mobilnya dari dalam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salahnya siapa? Pengawasannya seperti apa? Dan bagaimana mendidik anak-anak tersebut supaya ini tidak terjadi lagi? Apalagi ini kalau penonton kita apalagi di rumah ya, pasti hampir semuanya akan memiliki anak dan kehilangan anak seperti itu bukan hal yang menyenangkan sama sekali. Betul. Saya punya bintang tamunya malam hari ini dan ini adalah ibunda dari salah satu anak yang meninggal pada saat itu. Ya. Langsung saja, ini adalah Kamila. Kamila ini adalah ibunda dari Fitri. Fitri adalah anak yang menjadi korban. Kamila. Silakan. Boleh, saya lihat ibu tadi megang foto, boleh saya lihat? Kamila yang, Fitri yang ini. Ini adalah foto Fitri Dan Naipa. Fitri ya? Iya, Fitri sama Naipa itu yang tragedi semua dua-duanya. Naipa juga? Iya, dua-duanya itu foto. Dalam foto itu. Ini adalah Fitri dan ini adalah Naipa. Mereka adalah korban kejadian tersebut pada hari itu ya. Iya. Ini anak keberapa, Bu? Anak kedua. Anak kedua. Nah, Itu ceritanya gimana, Bu? Bisa lepas dari ibu tuh gimana ceritanya? saya kan jualan. Jualan naskah pagi, biasa pagi. Ada tuh main di belakang saya tuh habis jualan tuh. Habis itu kan selesai jualan jam 8:30. Habis 8:30 saya beres-beres ke rumah. Di rumah kan udah selesai. Habis selesai, udah ngeliat anak kan main biasa sama temen-temen. Terus jam 9:30 denger sama mbahnya lagi ngobrol apa tentang mbahnya. Udah pas itu kan saya ketiduran.
habis ketiduran. Jam 10:30 saya bangun, nanya Mbah, Fitri mana? Lagi main. Maaf, Mbak ini siapa ya? Siapa? Mbahnya. Mbahnya. Kan manggilnya Mbah. Main tuh pas saya udahlah baru sebentar, paling main di sama temen-temennya. Pas itu saya masak di rumah, kan bapaknya kalau istirahat pulang. Terus masak, nanya lagi, Mbah, Fitri udah pulang? Belum. Pas itu cari teman-temannya sampai jam lohor tuh, habis ajan kali. Orang kan pas udah posyandu, ada posyandu kan masih ada bermain kata orang, lihat mah lagi main koran. Ya biasanya orang mati-matian gitu ditutupin rapet, orang lihat anak-anak itu pada main koran. Kan pas megang koran dapat nemu tuh, terus anak lagi main koran katanya di depan pintu ini tetangga. Habis itu saya ngelihat anakmu pas terakhir tuh sebelum kejadian mau tragis gitu, lagi main koran mau meninggal mati-matian gitu. Pas itu kok mainnya begitu, dalam hati yang ngomong. Pas itu ya udahlah. Pas setelah itu jam 12 kan panas banget itu. Panas, saya cari muter sampai kemana-mana nggak ketemu. Habis itu saya tanya teman satu persatu kan, biasanya kan main sama teman-teman si Neng, si Retno, semua kan, yang dia kan senengnya mainnya sama yang dewasa-dewasa, jarang sama si Naipa, sama si Ana. Pas itu kenapa bertiga itu main bertiga tuh yang kecil-kecil. Ya situ cari sampai jam 12:30 pas lohor tuh, pas Jumatan nggak ketemu. Ketiga anak yang meninggal itu namanya adalah Fitri, Naipah, dan Hana. Fitri berusia 5 tahun, Naipah berusia 5 tahun, dan Hana berusia 4 tahun. Mereka bertiga terjebak di dalam sebuah mobil Porsche yang dalam keadaan rongsok atau memang rusak, yang tidak memiliki mesin, di mana di atas mobil tersebut memang sedang dijemur sebuah kasur di atas mobil tersebut. Entah bagaimana ketiga anak tersebut masuk ke dalam mobil tersebut dan tidak bisa keluar karena memang mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibuka dari dalam. Tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi Anda bisa bayangkan ketika sebuah mobil yang terbuat dari besi dan atasnya terdapat kasur, itu panasnya jadi masuk ke dalam satu arah ke dalam mobil tersebut, sama seperti dipanggang sebenarnya. Karena itu dari jam 10 pagi hingga jam 1, jadi 3 jam kehilangan udara, dehidrasi, dan dari pengetahuan saya melepuh dan sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Itu yang terjadi pada ketiga anak tersebut, dan ibu adalah orang yang pertama kali menemukan. Ibu ini adalah orang yang pertama kali menemukan ketiga anak tersebut. Betul, ibu nemuin pada saat itu, gimana ceritanya, Bu? Saat itu kan saya udah muter-muter nyariin satu persatu temen. Ada saya istirahat. Bapaknya bilang, udah ketemu belum? Capek, ntar istirahat dulu, kan pas panas. Pas itu nyari lagi ke kolong, biasa kan mainnya ke kolong lagi sampai ujung, nggak ketemu lagi. Balik lagi kan saya bolak-balik ke kolong itu. Habis itu saya duduk nanya sama neneknya Naipa, Mbak Sum, anak udah pada pulang belum? Belum, ntar juga pulang sendiri katanya kan. Habis pulang sendiri, kok nggak dicari-cari sih? Ntar juga pulang sendiri, kalau nggak ketemu juga ntar laporin polisi aja gitu, mbahnya Mbak Sinaipa. Terus saya bilang, kalau lapor polisi mah 24 jam, ini kan belum ada 24 jam. Saya cari lagi, ketawa kan sampai ketawa neneknya. Maksudnya diumpetin ya anaknya. Enggak, demi Allah nggak diumpetin. Kok ketawa mulu gitu kan, nggak tahu mau terjadi begitu. Pas itu saya nyari lagi, udah
Yang ketawa mulu tuh siapa? Hah? Yang tertawa siapa? Mbahnya. Mbahnya. Yang ketawa tuh Mbah Naipa. Kalau saya nggak ngumpetin kok, ntar juga pulang. Terus saya udah gimana sih? Udah perasaan juga udah nggak enak. Pas itu saya nyari lagi, udah nyari panas banget. Duduk sebentar. Kaki itu pengen langkah ke mobil itu, padahal mobil itu udah saya lewatin. Ya, itu kan kaca, nggak kelihatan sama sekali. Gelap. Maksudnya kaca-kaca yang rada gelap. Kaca film. Ada kaca filmnya berarti. Iya, Ya? kan nggak kelihatan pas itu saya menuju ke mobil. Baru mobil itu udah lewatin dari tadi tuh 2 kali. Tapi nggak anak di situ. Pas itu saya pas pakai di ini giniin kan ya. Pas itu anak kirain saya tidur. Saya perhatiin, kok hidungnya keluar darah, langsung teriak. Fitri, sambil buka pintu itu pintu nggak bisa dibuka sama sekali. Fitri sampai gimana sih? Terus pas gobrek-gobrek nggak ketemu, nggak kebuka satunya, langsung kebuka. Langsung saya angkat udah kaku. Saya minta tolong, nggak ada yang di situ, sepi banget di situ. Habis itu ada Bapak Isan. Bapak Isan tolongin. Kenapa Mil? Si Fitri kenapa ini? Di situ bawa ke puskesmas, UGD katanya. Yuk bawa ke UGD. Langsung datang ke UGD, langsung di oksigen. Di situ kata bidannya anak ibu udah nggak ada. Langsung udah kemana lagi. Terus itu ada polisi langsung datang ke UGD, katanya suruh di otopsi. Habis suruh di otopsi, saya kan nggak mau ntar anak saya di black kata saya. Udah kasihan kayak gini, masa mau di otopsi? Udah kan nggak jadi. Pas itu enggak Bu, kan di visum doang luar. Pas itu udah setuju. Pas yang telepon orang rumah, jangan di otopsi, jangan mau kan. Habis jangan mau, saya bawa pulang langsung. Udah yuk bawa pulang. Pas itu sampai rumah tetap aja harus di otopsi situ. Pas itu jam 10 apa jam 11 berangkat ke rumah sakit Cipto, langsung divisum. Pas ke rumah sakit Cipto divisum, pas sudah selesai ada dipungut biaya. Kata polisi kan suruh divisum doang, terus ngambil surat udah nggak ada pembayaran, nggak ada. Pas itu orang pada berdebat kan, masa sih orang susah disusahin lagi. Biayanya berapa Bu? 1.063.000 satu jenazah itu. Untuk biaya apa? Visum luar. Dalamnya nggak jadi kan Bu, otopsinya nggak jadi ya? Iya udah divisum di Luarnya aja tapi. Satu jenazah itu 1.063.000 kata saya. Dan itu tanggungan orang tuanya masing-masing? Iya, terus saya bilang, ya yang keluarga ngomong, gimana sih katanya nggak ada biaya, cuman ngambil surat kematian, visum udah. Kenapa kok ada biaya, udah susah disusahin lagi gitu kan. Pas itu udah itu ya udah gimana caranya biar bayarnya tetap aja dibayar, suruh ya udah ibu bapak kalau mau bayar yang nggak terlalu tinggi, bapak ibu bikin SKTM katanya. Habis itu bikin SKTM udah. Tapi yang menyuruh visum siapa? Polisinya nggak ada yang ikut, udah bersulit kayak gitu kan. Terus itu udah selesai, udah bikin SKTM itu udah, terus apa tuh namanya, bayar separuh 549. Dan itu harus dibayar? Harus. Kalau tidak dibayar? Nggak bisa diambil kali. Nggak bisa diambil?
jenazahnya kali, makanya kan harus suruh dibayar, harus keke. Makanya orang rumah sakit itu ibu harus sedia duit 600 gitu, kena separuh harga gitu. Ya udah susah-susah saya nyari sampai ngutang gitu buat anak biar pulang gitu. Mas Bu, itu keadaan Fitri seperti apa pada saat dari mobil itu? Badan ini tangan ini melepuh sama pipi. Kan pas diangkat kan udah kaku. Diangkat yuk. Saya juga ngangkat juga tahu gimana. Habis itu tangan melepuh, kan pada lecet sini nih. Tangan sama pipi, paha. Pasangnya panasan kali ya. Terus diangkat udah kaku semua. Benar-benar keluar darah dari Keluar darah hidung, sampai darahnya kering udah. Makanya kalau ada orang ngomong, Fitri gimana? Langsung hatinya sedih, sesek napasnya juga. Gimana rasanya panasnya di sono ya? Di dalam mobil berapa jam situ? Ya memang dalam keadaan seperti itu pasti ya Anda bayangkan, makanya meninggalkan dalam keadaan mobil menyala saja itu sebenarnya tidak boleh kan. Iya. Apalagi ketika mobil ini rusak dan semua sumber panas masuk ke dalam satu titik dan mereka masih anak-anak yang tidak bisa memecahkan kaca dan sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya ada di dalam sana. Bahkan orang dewasa saja bisa dehidrasi dan bisa meninggal, apalagi anak berusia 5 dan 4 tahun. Saya juga akan mendatangkan seorang paman dari salah satu korban yang bernama Naipah. Dia juga yang mengetahui kejadian sebenarnya. Masih banyak yang saya mau tanya karena ini mobil ini sebenarnya tidak ada tadinya sebenarnya. Dan ini Itu mobil siapa? ya itu dia makanya. Itu yang mau kita bahas selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.